Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word ya. Jadi review dari bab 1 itu tentang Microsoft Word-nya itu sendiri ya. Di sini kita akan lihat secara menyeluruh tentang menu-menu yang ada di Microsoft Word ini ya. Jadi misalnya, jadi langsung saja kita ke menu file yang pertama ini ya. Di sini ada berbagai macam menu ya. Jadi yang pertama itu kita harus ketahui ada new ya. New, lalu create ini adalah yang digunakan untuk membuat dokumen baru ya. Nah, kalau save ini digunakan untuk menyimpan file asli, lalu save as ini untuk menyimpan dokumen dengan nama baru. Open digunakan untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu close digunakan untuk menutup file ya, atau menutup lembar kerja. Oke, selanjutnya ada juga print. Print ini digunakan untuk mencetak ya, mencetak lembar kerja. Jadi mencetak apa yang kita print itu ya. Nah, misalnya saya ingin mengetik, mari kita belajar TK bersama-sama gini ya misalnya ya. Lalu saya buat besar. Cara untuk membuatnya besar adalah dengan di menu font ini ya. Kita pilih fontnya yang sesuai keinginan kita. Misalnya saya ingin menggunakan font Times New Roman. Nah, lalu kalau kita ingin membesarkan font ini ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa menggunakan ini. Ini untuk 72, ini untuk langsung pilih yang besar ya. Kalau yang ini bisa dibesarkan satu-satu ya fontnya, maksudnya size-nya. Nah, kalau yang sebelah kanannya itu untuk mengecilkan. Nah, di menu font ini juga ada berbagai fungsi ya. Yang pertama adalah dengan bold atau membuat tulisannya menjadi tebal. Nah, jadi tulisannya tebal seperti ini. Lalu ada italic yang digunakan untuk membuat tulisannya miring. Nah, ini kita bisa mengklik dua-duanya. Jadi kita ingin tebal dan miring, kita cukup pilih saja tulisannya lalu klik yang tebal dan miring. Jadi tulisannya tebal dan juga miring. Lalu ada juga yang underline. Jadi kita pilih lalu underline. Underline ini memberi garis bawah ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ada strike through juga. Strike through ini memberikan garis dari tulisannya ya. Jadi strike through. Lalu ada subscript, jadi merubah tulisannya menjadi sebuah subscript. Misalnya M, subscriptnya Ari, jadi Arinya istilahnya di pangkat bawah gitu ya. Kalau yang ini superscript itu jadi pangkat ya. Pangkat atas itu digunakan untuk membuat rumus matematika ya, lebih tepatnya digunakan untuk membuat rumus matematika berpangkat. Mungkin anak-anak akan mempelajarinya nanti ya, masih belum ada di sekolah dasar, mungkin kelas 6 mungkin ya. Selanjutnya di sini juga ada word art ya. Di sini kita bisa menggunakan word art langsung di sini. Jadi dipilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bahkan bisa memberikan outline atau garis garis tebal ya, maksudnya garis yang ada di pinggirnya atau stroke-nya. Nah, jadi stroke-nya ada warna hitam di bagian pinggir tulisannya itu ya. Jadi di bagian ujung tulisannya ada garis berwarna hitam, itu adalah outline-nya. Lalu shadow ini merupakan bayangan ya. Jadi kita bisa membuat bayangan sesuai yang kita inginkan. Jadi belajar TIK-nya di sini ada kayak bayangan gitu ya tulisannya ya. Nah, ada refleksi juga. Nah, refleksi ini untuk kayak bayangan di kaca gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada refleksinya seperti ini ya. Selanjutnya yang terakhir ada glow ya. Jadi tulisannya akan bersinar ya. Nah, bersinar seperti ini ya. Oke, di sini juga ada highlight. Highlight ini seperti stabilo ya di dunia nyata ya. Anak-anak mungkin pernah menggunakan stabilo untuk menebalkan tulisan yang penting ya. Jadi misalnya ada tulisan penting, kita stabilo.
atau digunakan untuk merangkum ya, biasanya menggunakan stabilo seperti ini. Itu ada di bagian highlight yang ini ya, strike through ini ya. Di sini juga ada banyak fungsi juga ya. Di sini ada sentence case, lowercase, uppercase dan lain sebagainya ya. Nah, ini clear formatting untuk membersihkan format ya. Jadi semua formatnya jadi format biasa ya. Tinggal stabilonya dihilangin, nanti jadi tulisannya tulisan biasa. Lalu di sini ada phonetic guide atau itu digunakan untuk mengecek grammar dari bahasa Inggris ya. Lalu di sini ada karakter border, maksudnya kita beri kotak di tulisannya ya. Nah, lalu ini enclose karakter dengan memberikan circle atau box, jadi bisa dimasukkan ke dalam lingkaran gitu ya teksnya. Nah, dan ini untuk karakter shading, jadi memberikan shade atau background ya, maksudnya ya background untuk tulisannya. Oke. Sekarang itu adalah beberapa fitur-fitur dari menu font ya. Selanjutnya adalah menu paragraf ya. Di sini ada banyak juga ya paragraf ya. Ada yang numbering, bullets, dan ini untuk mengatur paragrafnya. Ini akan kita pelajari nanti di kelas 6 ya. Oke, selanjutnya di menu insert, ini adalah untuk memasukkan gambar, bentuk, tabel, dan lain sebagainya. Itu juga akan kita pelajari nanti di kelas 6. Back layout ini adalah untuk mengatur ukuran kertas ya. Reference ini adalah jika kita ingin memasukkan referensi seperti daftar isi dan lain sebagainya. Mailing adalah jika kita ingin mengirim sebuah email atau ingin membuat email, itu kita menggunakan menu mailing ini ya. Nah, lalu untuk review ini adalah mengecek ulang ya, misalnya grammarnya, atau ketika kita menulis dengan bahasa Inggris, kita bisa mengecek grammar atau tata cara penulisan yang benar dengan menggunakan menu review ini ya. Dan yang terakhir adalah view. Di sini kita bisa lihat menu view itu, kita bisa mengklik ruler misalnya itu untuk mengatur penampilan dari Microsoft Word kita ya. Jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya rasa itu dulu, sekian untuk bab 1 ya, dari review bab 1. Kebanyakan kelas 4 sama 5 ini hampir sama ya, dengan sama-sama membuka Microsoft Word ya. Oke, mungkin saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.